selamat siang. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi kuliah atau materi yang mungkin sering kita dengar, kompensasi ya. Semoga materi yang saya berikan ini membuat kita semua mengetahui sebenarnya apa itu kompensasi, sebenarnya layak nggak sih kompensasi kita yang kita terima. Oke, terima kasih. Oke, selamat menikmati. Ketika mendengar kata kompensasi, mungkin itu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sayangnya banyak orang yang mengatakan bahwa jika ditanya apa itu kompensasi, pasti banyak yang menjawab gaji. Jika ditanya apa itu gaji, pasti banyak yang menjawab itu kompensasi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sebenarnya apa itu kompensasi. Yuk kita lihat. Kompensasi itu adalah total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan jasa mereka. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah seluruh imbalan. Artinya seluruh imbalan yang diterima, baik itu yang bersifat finansial, baik itu yang bersifat non-finansial. Jadi bukan hanya sebatas gaji, bukan hanya sebatas bonus, bukan hanya sebatas insentif, juga bukan. Nah, jadi terlihat jelas bahwa gaji itu merupakan bagian dari kompensasi. Jadi sekarang jangan ada lagi yang mengatakan nih, apa itu kompensasi? Gaji, ya. Khususnya nih pada para mahasiswa sering sekali begitu. Nah, mahasiswa juga begitu nih. Kalau ditanya nih apa itu kompensasi, pasti jawabannya gaji. Nah, sekarang sudah jelas ya. Saya ulangi sekali lagi. Kompensasi adalah total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan mereka. Nah, saya anggap sudah mengerti. Oke, kita lanjut. Lalu sebenarnya mengapa sih ketika pemberian kompensasi? Nah, lalu apa ini alasan nih kenapa harus diberikan kompensasi? Kira-kira apa sebenarnya tujuan pemberian kompensasi? Nah, tujuan pemberian kompensasi adalah untuk menarik, ya, mempertahankan dan memotivasi karyawan. Maksudnya apa di sini menarik? Nah, menarik ini maksudnya untuk menarik ini dilakukan ketika misalnya pada tahap rekrutmen, ya. Jadi makanya sering sekali kita lihat bahwa dicari karyawan yang usia sekian akan diberi gaji sekian. Nah, itu untuk menarik ya, karena menurut teori, menurut ahli bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen itu adalah salah satunya besarnya kompensasi ya. Jadi tujuan kompensasi itu jelas. Pertama, untuk menarik karyawan supaya mau bekerja di perusahaan kita. Nah, yang kedua apa? Mempertahankan. Di mana nih mempertahankan ini maksudnya bagaimana? Ketika karyawan ya atau ketika calon karyawan telah bergabung nih ke perusahaan kita, maka pasti dia menjadi pekerja atau karyawan. Nah, disinilah sebenarnya peran kompensasi. Supaya apa? Supaya karyawannya betah nih kerja, ya. Supaya karyawan betah nih bekerja di perusahaan kita. Sehingga tidak ada niat karyawan untuk keluar. Nah, otomatis jika dia tidak ada niat untuk keluar, pastinya akan tercipta komitmen yang baik, ya, turnover yang rendah. Nah, lalu selanjutnya apa? Nah, faktor selanjutnya atau tujuan selanjutnya yang paling penting itu adalah memotivasi para karyawan. Nah, untuk memotivasi karyawan, disinilah peran kompensasi yang paling besar. Karena kenapa? Menurut si Maslow itu ketika teori motivasi, teori hierarki mengatakan bahwa awalnya motivasi orang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologi, kebutuhan sehari-hari. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Nah, jadi disinilah peran kompensasi sebenarnya untuk memotivasi, untuk membuat orang bersemangat, untuk membuat karyawan bersemangat. Sehingga apa? Efeknya apa? Jika karyawan tertarik, lalu dia betah dan termotivasi, efeknya apa?
Efek jangka panjangnya otomatis akan meningkatkan kinerja individu, kinerja karyawan. Dampak selanjutnya apa? Ketika kinerja karyawan itu sudah baik, otomatis apa yang terjadi? Kinerja perusahaan akan menjadi. Setelah kita membahas tentang definisi kompensasi, lalu membahas tujuannya, mari kita lihat nih, apa sih sebenarnya jenis-jenis atau kelompok dari kompensasi tersebut. Nah, kelompok kompensasi itu adalah yang pertama itu ada yang namanya kompensasi finansial langsung. Apa itu kompensasi finansial langsung? Itu maksudnya meliputi apa saja bayaran yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Artinya apa? Artinya kompensasi finansial langsung itu adalah seluruh imbalan yang langsung diterima karyawan. Ya, jadi dia langsung diterima. Bentuknya itu berbentuk dia. Ya, berbentuk dia. Upah, apakah dia berbentuk? Ya. Gaji, apakah Anda rasakan? Ya. Apakah dia berbentuk? Ya. Apakah Anda terimanya dalam bentuk uang? Ya. Lalu komisi, apakah Anda terima itu secara langsung? Ya. Bonus, apakah Anda terima itu secara langsung? Iya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya, bahwa kompensasi finansial itu adalah seluruh imbalan yang diterima secara langsung dia. Ya, finansial berbentuk bayaran yang diterima dalam bentuk apa? Upah contohnya, lalu gaji contohnya, lalu komisi dan bonus. Lalu selanjutnya kompensasi apa lagi? Kompensasi finansial tidak langsung. Artinya apa? Meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini adalah kompensasinya itu meliputi besar imbalan yang diterima tidak langsung oleh karyawan, ya. Misalnya apa? Tunjangan, ya kan? Itu sebenarnya bukan kompensasi finansial langsung, ya kan? Sebenarnya bukan kompensasi finansial, itu termasuk dalam kompensasi finansial tidak langsung, termasuk dalam kompensasi finansial tidak langsung. Artinya apa? Itu tunjangan, ya. Tunjangan. Jadi bisa one day itu bisa diambil, itu bisa itu tidak ada lagi, bisa tunjangan misalnya. Nah, lalu kita lihat dulu nih, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi? Mungkin di benak kita sering berpikir, loh kenapa ya di perusahaan A kompensasi yang diterimanya sekian, di perusahaan B kompensasi yang diterimanya sekian, di perusahaan C kompensasi yang diterimanya sekian. Item-item kompensasi di setiap perusahaan itu juga kenapa sih berbeda-beda? Yuk kita lihat kenapa kira-kira alasan, faktor-faktornya apa saja nih yang mempengaruhi besarnya kompensasi yang kita terima. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kemampuan dan ketersediaan perusahaan, ya. Kemampuan perusahaan. Makanya jangan salah, makanya tidak diragukan jika perusahaan-perusahaan yang solid itu memberikan kompensasi yang besar buat karyawannya. Ya saya nggak perlu sebutlah perusahaan apa, kita tahu. Makanya banyak orang ingin kerja di perusahaan yang besar, perusahaan yang solid, perusahaan yang sudah branding, ya kan? Makanya ingin ke sana karena kenapa? Di samping cara kerja yang sudah tersistem, faktor lain apa juga adalah kompensasi. Makanya ketika melakukan rekrutmen perusahaan yang solid, karena dilihat kompensasinya besar, makanya banyak orang yang tertarik ke sana. Makanya juga di perusahaan-perusahaan besar, mereka itu lama bekerjanya itu lama sekali. Karena kenapa? Salah satunya karena faktor kompensasi tadi. Kenapa juga kinerja perusahaannya baik? Kenapa kinerja individunya baik? Yang ketiga apa? Karena mereka termotivasi karena akibat adanya kompensasi yang sudah baik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah serikat pekerja. Ya, ini bisa menjadi pemicu nih besarnya kompensasi, ya. Kita tahu bahwa serikat pekerja itu merupakan mediator, merupakan penengah antara perusahaan dengan tenaga kerja. Ya, ini bisa menjadi jembatan untuk mempengaruhi besarnya kompensasi. Lalu selanjutnya apa? Produktivitas kerja karyawan. Nah, karyawan yang mempunyai produktivitas kerja yang baik ini otomatis kompensasi yang diterima juga berbeda-beda. Jadi tidak boleh nih kita hanya membatas misalnya nih hanya berdasarkan senioritas. Nah, itu tidak juga ya, itu juga tidak boleh.
Tapi memang faktor kompensasi yang paling dominan itu adalah produktivitas, bukan senioritas. Lalu selanjutnya apa? Cost of living, artinya apa? Biaya hidup, ya kan? Biaya hidup, ya. Nah, terkadang pastinya orang termotivasi, orang ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Itu merupakan natural, umum sekali, ya. Secara umum orang bekerja itu pertama sekali untuk biaya hidup. Boro-boro mau mikirin misalnya ingin liburan, atau misalnya ingin shopping time, atau ingin belanja apa ke mall, ya. Tapi terutama itu adalah cost of living. Apa itu faktor utama? Yang utama dari cost of living itu sandang, pangan, dan papan. Sudah terpenuhi itu yang pertama, baru mereka akan pengennya misalnya aktualisasi diri, pengennya liburan dan sebagainya. Tapi memang cost of living itu yang paling besar adalah sandang, pangan, dan papan. Makanya jika suatu perusahaan tidak memberikan kompensasi yang bisa memenuhi cost of living, khususnya terutama di sandang, pangan, papan, percayalah pasti itu karyawannya itu turnovernya pasti tinggi, ya. Pasti dia akan melirik perusahaan yang lain atau tempat kerja yang lain. Nah, selanjutnya apa nih faktor yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah posisi jabatan karyawan. Nah, ini jelas. Posisi jabatan karyawan itu mempengaruhi besarnya kompensasi yang Anda terima. Buktinya apa? Tidak sama lah, tidak mungkin sama kompensasi yang diterima oleh staff, lalu supervisor misalnya, lalu middle manager, lalu top manager, itu tidak mungkin sama. Karena kenapa? Karena job speknya juga sudah berbeda, lalu tanggung jawabnya juga sudah berbeda, ya. Lalu kemampuan yang dikeluarkan juga itu sudah berbeda, ya. Biasanya yang memberikan konsep, ya kan, atau strategik itu yang lebih tinggi kompensasinya. Misal karyawan tidak hanya diberikan kompensasi langsung, ya kan, seperti upah dan gaji misal. Tapi setelah dia naik misalnya menjadi supervisor, dia akan terima kompensasi tidak langsungnya, misalnya dia menerima tunjangan atas jabatannya. Lalu misalnya dia naik lagi nih, dia akan terima nih kompensasi non finansialnya, misalnya dia diberikan mobil dinas, atau diberikan rumah dinas, atau dia diberikan hak-hak yang lain, ya. Jadi memang berbeda. Setiap posisi jabatan itu menentukan besarnya kompensasi, itu benar. Makanya tidak heran jika orang selalu ingin promosi jabatan, selalu ingin naik jabatan. Karena apa? Yang dikejar itu pertama sekali pasti besar kompensasi yang akan diterima. Lalu selanjutnya apa? Pendidikan dan pengalaman karyawan. Nah, ini juga penting, ya. Ini juga faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Kalau berpendidikan, kalau tingkat pendidikan itu jelas mempengaruhi kebesarnya kompensasi. Makanya tidak heran jika selalu dibutuhkan karyawan pendidikan ini, ya kan, khusus mampu ini, misalnya begitu. Itu pengalaman, kemampuan pengalamannya. Pernah bekerja di sini, diutamakan yang 2 tahun pernah bekerja di sini, misalnya di bidang yang sama dengan yang kita cari. Nah, itu mempengaruhi besarnya kompensasi. Makanya ada yang bilang ketika Anda melakukan tahap interview, pada saat rekrutmen seleksi itu pasti ada saat interview sudah berapa lama Anda bekerja, ya kan, pendidikan terakhirnya apa, seperti itu kan. Beda yang fresh graduate, beda yang sudah berpengalaman, itu pasti beda tingkat kompensasinya. Nah, selanjutnya apa? Kondisi perekonomian. Nah, kondisi perekonomian juga mempengaruhi besaran kompensasi, ya. Besaran kompensasi itu sangat dipengaruhi dengan kondisi perekonomian. Misalnya nih kayak sekarang nih COVID-19, ya kan. Nah, itu mempengaruhi kah? Mempengaruhi besar kompensasi, mempengaruhi. Karena sekarang itu sering kita lihat, ya, kita baca di media-media cetak atau media-media sosial, ya, bahwa banyak karyawan yang kompensasinya malah dipotong, ya kan. Nah, itu bukti nyata bahwa perekonomian itu sangat mempengaruhi kompensasi, ya, sangat mempengaruhi. Kondisi perekonomian kita itu sangat mempengaruhi. Nah, ini kasus COVID kan, COVID otomatis berimbas pada kondisi perekonomian, karena sekarang kan pembatasan, ya kan, pembatasan, tidak boleh
kita harus social distancing dan sebagainya, tidak boleh keluar toh, ya artinya banyak yang dirumahkan, ya kan. Mudah-mudahan saja tidak ada yang di PHK, ya kan. Nah itu ya, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Sekarang saya akan menjelaskan lebih dalam, lebih rinci lagi item-item kompensasi yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah pertama saya akan jelaskan yang namanya gaji. Gaji itu tadi saya sudah katakan bahwa dia termasuk di dalam kompensasi finansial langsung. Nah, tapi kita akan jelaskan nih, gaji itu apa sebenarnya. Nah, gaji itu balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap. Itulah gaji. Karena dia secara periodik, misalnya ada nih sekarang per bulan, ya kan? Dan itu diterima oleh gaji tetap. Lalu selanjutnya apa? Balas jasa yang diterimanya itu, gaji itu diterima dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai karyawan yang telah memberikan sumbangan tenaga, pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah itu dia, itu balas jasa yang diterima. Karena kenapa? Karena dia sudah memberikan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan itu sudah jelas, profit oriented, lalu eksistensi, lalu perluasan, ya kan? Nah itu sebenarnya tujuan perusahaan, atau lebih sederhananya untuk mencapai efektif dan efisien. Nah itulah gaji. Saya ulangi, gaji itu diterima secara periodik, itu gaji, dan diterima oleh karyawan tetap. Nah lalu selanjutnya apa itu? Yang kedua adalah upah. Upah juga sebenarnya adalah kompensasi finansial langsung, karena dia langsung diberikan dan langsung Anda terima, ya. Dan itu menjadi hak Anda, ya. Sebenarnya apa itu upah? Upah itu adalah balas jasa yang diberikan kepada pekerja, biasanya dia harian, dengan berpedoman pada pekerjaan yang disepakati. Nah, jadi sering sekali juga orang mengatakan upah itu sama dengan gaji. Tidak. Di sini terlihat bahwa gaji itu diberikan kepada karyawan tetap dan dia ada periodiknya per bulan misalnya. Tapi sedangkan upah itu bukan. Upah itu diberikan kepada pekerja yang harian. Biasanya kan pekerja harian itu bukan karyawan tetap biasanya. Ya kan? Biasanya bukan karyawan tetap dan itu sesuai perjanjian. Nah, kalau dia bicara perjanjian, otomatis dia bukan karyawan tetap, ya kan? Karena dia bicara periodiknya, misalnya lama dia bekerja, digaji sekian lama dalam dikontrak sekian lama. Nah, jadi upah itu bagian dari finansial langsung, ya. Kenapa dia? Karena dia dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Ya, jadi dia bicaranya jam kerja, makanya tadi dijelaskan bahwa upah itu balas jasa yang diberikan kepada karyawan harian atau pekerja harian dengan berpedoman pada perjanjian. Dia ada perjanjian, kamu misalnya dibayar sekian jam bekerja, dibayar sekian, sekian jam bekerja, dibayar sekian, ya. Jadi memang upah itu juga termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Saya ulangi sekali lagi, kompensasi finansial langsung itu contohnya adalah gaji dan upah. Gaji dan upah itu berbeda, tapi dia memang termasuk di dalam kompensasi finansial langsung. Di mana letak bedanya? Gaji itu diterima oleh karyawan tetap dan bersifat periodik. Sedangkan upah itu diterima oleh pekerja harian dan dia itu dibayarkan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan sesuai dengan perjanjian yang telah. Yang terakhir, saya akan memberikan apa sih sebenarnya azas-azas kompensasi. Nah, ya, idealnya seperti apa sih? Bahwa kompensasi yang diberikan itu harus ada azas-azasnya. Yang pertama, azas adil. Azas adil. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan azas adil? Azas adil itu adalah besarnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan harus sesuai dengan yang pertama sekali prestasi kerja. Lalu yang kedua jenis pekerjaan. Lalu yang ketiga resiko pekerjaan. Lalu yang keempat tanggung jawab yang diberikan. Yang kelima adalah jabatan dan memenuhi internal konsistensinya. Ya, yang pertama akan saya jelaskan maksud dari apa itu yang sesuai dengan prestasi kerja. Prestasi kerja di sini banyak ada buku yang mengatakan prestasi kerja itu sama dengan kinerja. Ya, makanya
Kinerja itu adalah prestasi yang diberikan atau yang ditunjukkan karyawan. Ya, itu prestasi kerja. Artinya apa? Harus harus disesuaikan dengan prestasinya. Nggak mungkin dong karyawan yang berprestasi kerjanya rendah, kompensasinya lebih tinggi daripada karyawan yang misalnya prestasi kerjanya tinggi. Itu tidak mungkin. Jika hal itu terjadi, maka tadi akan tercipta apa? Tidak betahnya karyawan bekerja di perusahaan kita. Lalu kedua apa? Terjadi demotivasi, artinya apa? Penurunan semangat. Ya, jadinya dia jadi ogah-ogahan kerja lah. Dengan katanya gini, misalnya kalau misalnya rendah, dia aja rendah dapat kompensasinya sekian. Ya, gitu ya. Jadi terjadi demotivasi, ya. Endingnya jadinya dia keluar dari perusahaan tersebut. Nah, sayang toh kalau karyawan yang berprestasi tinggi hanya dikarenakan perbedaan kompensasi yang tidak sesuai azasnya dia keluar, maka yang rugi adalah perusahaan kita. Lalu selanjutnya apa? Itu adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan juga mempengaruhi azas kompensasi, merupakan azas kompensasi ya, bagian dari azas adil. Nah, untuk jenis pekerjaan misalnya ini berbeda ya, jenis-jenis pekerjaan juga mempengaruhi besarnya kompensasi. Misalnya jenis pekerjaan yang menuntut misalnya pendidikan yang tinggi, nah ya itu berbeda ya. Makanya tadi saya jelaskan bahwa pendidikan juga mempengaruhi besarnya kompensasi. Untuk apa? Untuk memenuhi jenis pekerjaannya. Ya, jenis pekerjaan misalnya seorang dokter, otomatis itu gajinya kompensasinya berbeda. Seperti saya seorang dosen, kompensasinya juga pasti berbeda. Nah, kompensasinya juga berbeda, item yang diterima juga berbeda, sistem pembayaran juga berbeda. Itu sudah pasti dia berbeda. Ya, jadi jenis pekerjaan berbeda. Dosen yang merupakan profesional dengan karyawan itu sudah pasti berbeda. Dosen dengan pegawai, cara besarnya kompensasinya pasti juga berbeda. Staf yang tamatnya masih sekolah menengah atas dengan staf yang tamatnya sarjana atau S1 itu juga sudah pasti dia berbeda. Ya, itu sudah pasti berbeda. Lalu selanjutnya apa? Resiko pekerjaan. Nah, resiko pekerjaan juga termasuk dalam azas adil. Maksudnya resiko pekerjaan di sini adalah ketika suatu pekerjaan itu memberikan resiko besar, ya, otomatis lah perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai, ya, kompensasi yang sesuai. Janganlah sudah dia menyangkut nyawa tapi memberikan hanya kompensasi yang memang sangat kecil, ya. Itu kan tidak boleh begitu. Jadi sebenarnya kompensasi harus diberikan lah dia sesuai dengan risiko pekerjaan, ya. Lalu selanjutnya apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab juga merupakan harus sesuai dia, ya. Karena tanggung jawab yang diberikan biasanya nih semakin level ke atas, otomatis tanggung jawab semakin besar, ya. Otomatis tanggung jawab semakin besar, otomatis beban kerja semakin besar. Nah, oleh karena itu apa? Wajar jika Anda promosi jabatannya lebih tinggi, memiliki kompensasi yang berbeda dengan orang yang di bawah Anda. Itu wajar. Karena kenapa? Tanggung jawabnya lebih besar, job spec-nya lebih luas, ya. Jabatannya lebih tinggi, otomatis tanggung jawab lebih besar. Ya, jadi wajar jika kompensasi itu berbeda. Lalu selanjutnya apa? Yang harus diberikan secara adil. Maksud tanggung jawabnya besar, ya kan? Gajinya kecil misalnya, ya kan? Itu kan nggak boleh juga. Tanggung jawab pekerjaannya banyak, ya kan? Yang menuntut misalnya Senin sampai Sabtu harus kerja, tapi gaji yang diberikan itu kecil atau kompensasi yang diberikan itu kecil, ya. Kompensasinya tidak sesuai misalnya. Ini juga bisa memicu karyawan untuk keluar. Nah, oleh karena itu ini juga harus diperhatikan. Ya, jangan ada nanti karyawan jadi ngelunggah lah, kerjanya banyak, gajinya kecil, nah gitu kan bahasa umumnya. Kerjanya banyak, kompennya kecil gitu kan. Nah, jadinya efeknya bisa keluar nih, juga bahaya kan dia. Nah, selanjutnya apa? Azas yang selanjutnya itu adalah azas layak dan wajar. Ya, setelah perusahaan mencoba memberikan kompensasi secara adil berdasarkan item-item tadi, prestasi kerja,
ya, berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan risiko pekerjaan, berdasarkan tanggung jawab, berdasarkan jabatan. Nah, kita lihat azas selanjutnya itu adalah azas layak dan wajar. Apa maksudnya azas layak dan wajar? Azas layak dan wajar itu maksudnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal berdasarkan batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Misalnya berdasarkan upah minimum regional, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten dan sebagainya. Nah, atau berdasarkan ya undang-undang ketenagakerjaan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi maksudnya azas layak dan wajar ini adalah upah yang diberikan itu dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya seseorang bekerja di suatu perusahaan, kalau gaji tersebut tidak mampu memenuhi ya minimal kebutuhan fisiologi, kebutuhan sandang pangan, kebutuhan hidup, kebutuhan primer, ya kan. Lalu di manalah sebenarnya azas layak dan wajar tersebut. Nah, itu ya. Untuk apalah orang bekerja kalau untuk memenuhi sandang pangan papannya saja pun dia tidak cukup. Nah, jadi disitulah pemerintah. Nah, di sini sebenarnya perannya pemerintah. Peran pemerintah melalui apa? Melalui undang-undang ketenagakerjaan. Supaya apa? Supaya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang memberikan kompensasi yang layak dan wajar. Ya, memberikan kompensasi yang layak dan wajar. Nah, makanya dibatasi, makanya ada UMR dan sebagainya itu. Makanya ada undang-undang ketenagakerjaan supaya apa? Supaya perusahaan tetap ya berpedoman, berpatokan kepada peraturan pemerintah dan sebagainya untuk memberikan kompensasi yang sesuai azas kompensasi, yaitu azas layak dan wajar. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Terakhir saya mohon jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya. Semoga dengan video ini Anda semakin giat belajar, khususnya mempelajari manajemen sumber daya manusia. Oke, sampai jumpa.